Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan sejarah Kesultanan Pajang, Kerajaan Islam Pajang. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Pajang merupakan salah satu tanah mahkota Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Pajang terhitung wilayah kerajaan yang cukup penting. Pemberitaan tentang perjalanan-perjalanan Raja Hayam Wuruk yang terdapat dalam Nagara Kertagama. Kabupaten Pajang saat itu bernama Pengging menempati posisi penting, sebab menjadi pengemban amanat kekuasaan Raja Majapahit di wilayah Jawa Tengah eks-kekuasaan Mataram Hindu kuno. Wilayah itu mencakup pesisir utara, tengah sekitar Gunung Merapi dan Merbabu hingga ke selatan hutan Mentaok dan sekitarnya. Ke barat hingga perbatasan Cirebon dan ke timur hingga perbatasan Wengker atau Ponorogo dan Tuban. Untuk kepentingan keamanan sistem kekuasaan Majapahit, maka di Pajang diangkat saudara raja sebagai adipati, saat itu bernama Handayaningrat, menantu raja terakhir Majapahit Brawijaya V. Pada era runtuhnya Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak, kekuasaan Pajang, dipegang oleh Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, nama daerah itu masih populer dengan sebutan Pengging. Meskipun beliau sudah masuk Islam, pada saat itu Ki Ageng Pengging tidak ingin menjadi adipati yang menjadi bagian kerajaan Islam Demak. Ki Ageng Pengging adalah cucu dari Brawijaya yang memiliki hak atas warisan tahta Majapahit. Dengan demikian beliau juga menjadi pewaris Majapahit. Di samping Demak, posisi Pajang secara historis lebih kuat daripada Demak, di mana Demak zaman Majapahit masih berupa daerah kecil dengan sebutan Gelagahwangi. Sementara Pajang sudah merupakan kota kabupaten. Dari segi politik keagamaan, Pengging merupakan daerah wilayah kewalian Syekh Siti Jenar. Hal itu dimaklumi mengingat Syekh Siti Jenar memiliki keahlian terhadap ajaran mistis Hindu, sehingga dalam rangka menundukkan Pengging Pajang secara halus harus dilakukan dakwah secara akulturatif, menghidupkan Islam tanpa mematikan tradisi Hindu, sehingga masyarakat akan menerima Islam secara damai. Ajaran Syekh Siti Jenar itu begitu kuat mengakar pada sistem keyakinan Ki Ageng Pengging. Selain karena beliau adalah murid utama, beliau juga orang yang cerdas dalam kajian filsafat Hindu warisan Majapahit. Oleh karena itu jadilah beliau pengikut Syekh Siti Jenar yang taat dan mumpuni dalam bidang ajaran filsafat Sufi Manunggaling Kawulo Gusti, mengikuti ajaran dan perilaku gurunya. Konon dampak dari ajaran ini bagi masyarakat para penduduk tidak lagi mau bekerja untuk kepentingan dunia dan kemakmuran, akan tetapi banyak yang menginginkan akhirat dan kematian. Ki Ageng Pengging memiliki putra bernama Mas Karebet. Ketika ayahnya meninggal beliau masih kecil, yang kemudian diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir, sebagai penguasa daerah Tingkir. Nama aslinya konon dari sini Mas Karebet mendapat sebutan Joko Tingkir. Dari asuhan uwaknya ini, karir Joko Tingkir sebagai anak yang cerdas dan memiliki banyak kelebihan dimulai. Selain Nyi Ang Tingkir uwaknya beliau mendapat bimbingan dari para tokoh wali dan ulama terkenal di antaranya, Sunan Giri, dan Sunan Kalijaga. Kedua guru terakhir ini, berperan penting dalam menggembleng kesaktian dan bakat politik Joko Tingkir. Hasilnya beliau dapat masuk dalam lingkungan kerajaan Demak sebagai Panglima Tamtama, dan mempersunting putri Sultan Trenggono Raja Demak yang ketiga. Pada tahun 1546, di Demak, terjadi masa krisis pasca meninggalnya Sultan Trenggono. Dalam aksi militer ke ujung timur Jawa mengemban misi dakwah penyebaran Islam ke daerah Blambangan, pasukan Demak tertahan di benteng Hindu di daerah Panarukan antara Pasuruan dan Lumajang.
pertarungan sengit berakhir dengan meninggalnya Sultan Demak. Meninggalnya Raja Demak menyisakan kekacauan, perebutan kekuasaan antara pewaris Demak dari keturunan Sultan Trenggono dan pewaris dari saudaranya Raden Kingkin. Peristiwa ini mencatat bahwa Raden Kingkin atau Sekar Sedo Lepen, terbunuh di sungai oleh putra Trenggono bernama Raden Mukmin atau Sunan Prawoto, sehingga memicu balas dendam dan mengobarkan api perseteruan berkepanjangan antar kedua kubu. Kubu Demak dari pewaris Trenggono dipimpin oleh Raden Mukmin, dan kubu Jipang Panolan atau Bojonegoro yang merupakan pewaris Raden Kingkin dipimpin oleh Aryo Penangsang. Nama terakhir ini melakukan serangkaian penyerbuan dan pembunuhan besar-besaran di Demak, termasuk Mukmin beserta istrinya dan Haldirin atau Adipati-Pati, suami dari Puteri Trenggono terbunuh. Ketika pembunuhan itu menyasar ke Pajang, maka terjadilah perseteruan dengan Joko Tingkir. Di sini memicu keterlibatan Joko Tingkir ke tengah arena pertarungan keluarga pewaris Demak. Dengan persekutuan murid Sunan Kalijaga yaitu, Pemanahan, Panjawi, dan Ki Juru Martani, Joko Tingkir, dan anak angkatnya Sutowijoyo, akhirnya mampu memadamkan pemberontakan Bupati Jipang yang berakhir dengan terbunuhnya Arya Penangsang. Dengan demikian, Joko Tingkir diangkat secara definitif menjadi Raja Pajang bergelar Hadiwijoyo, dan memindahkan seluruh isi istana Demak beserta simbol-simbol kekuasaannya ke Pajang. Menurut cerita luhur Mataram, Joko Tingkir adalah cucu Sunan Kalijaga dari Kadilangu, yaitu ulama di Jawa Tengah bagian selatan, yang terpenting di antara 9 wali. Sunan Kalijaga pernah bertugas menjadi penghulu Masjid Demak sesudah Sunan Kudus. Seorang anak perempuannya telah diambil oleh Sultan Trenggono sebagai permaisuri muda. Dari perkawinan ini lahir Ratu Muda di Pajang, Permaisuri Joko Tingkir, dan adiknya yang laki-laki, Raden Mas Timur, yang kelak menjadi Panembahan Mas di Madiun. Masa pemerintahan Sultan Hadiwijoyo dari Pajang menandai mulainya zaman sejarah Jawa yang baru. Pada masa ini titik berat politik berpindah dari model pemerintahan pesisir terutama Demak dan Surabaya ke pedalaman. Perpindahan ini membawa dampak politik maupun agama. Dampak politiknya adalah mulai dimunculkan kembali bibit-bibit model politik zaman Majapahit, nostalgia terhadap tatanan sistem pemerintahan kerajaan Majapahit, yang dinilai telah berhasil mengakar di masyarakat Jawa Tengah, mulai dikembangkan lagi dengan struktur dari atas ke bawah yang tertata dengan model lama. Sementara dari agama, mulai berkembang ajaran Islam akulturatif model Pengging, dengan menghidupkan upacara-upacara keagamaan yang telah ada pada era Hindu. Dengan wadah Islam, model dakwah ini mendapat dukungan kuat dari para murid pesantren Kalijaga Kadilangu dan Sunan Kudus. Sultan Hadiwijoyo, pada tahun 1581, sesudah usianya melampaui setengah baya, berhasil mendapatkan pengakuan kekuasaan sebagai Raja Islam dan Sultan dari para raja di Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga pesisir di sebelah timur. Perkembangan pesat itu diperoleh setelah beliau mendapat restu dari Sunan Prapen dari Giri atau cucu Sunan Giri, disaksikan oleh para penguasa daerah timur seperti raja-raja dari Jepen atau Mojokerto, Wirasaba, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Madiun, Sedayu, Lasem, Tuban, dan Pati. Perlu dipahami bahwa selama pemerintahan Raja Hadiwijoyo di Pajang, kesusastraan dan kesenian keraton yang bernuansa Islam, yang telah dirintis zaman Demak oleh para wali, dan lambat laun diserap di kalangan penduduk pedalaman Jawa Tengah. Menurut kajian historis topografis, ajaran agama Islam telah tersebar di Pengging berkat pengaruh tokoh legenda Syekh Siti Jenar. Jauh di selatan lagi penyebaran agama dilakukan oleh Sunan Tembayat, ulama yang berasal dari Semarang yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Ia masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga Raja Demak. Berabad-abad lamanya, bahkan hingga kini makamnya di Tembayat tetap menjadi tempat ziarah bagi kaum muslimin di Jawa Tengah bagian selatan. Sunan Bayat dikenal sebagai simbol spiritual pada akhir kerajaan Pajang hingga Mataram.
Gaya bangunan dan seni arsitektur di makam Tembayat dapat dibandingkan dengan bangunan arkeologis sezaman, sehingga dapat dihubungkan dengan gaya permulaan zaman Islam abad ke-16 di Kudus dan Kalinyamat di Jawa Tengah, dan dengan reruntuhan bangunan-bangunan sejenisnya di Jawa Timur. Tahun-tahun yang terpahat pada bangunan memastikan bahwa bangunan-bangunan tersebut didirikan di Tembayat selama pemerintahan Raja Hadiwijoyo. Cerita tutur Jawa menyatakan bahwa menjelang akhir hidupnya, ia pergi berziarah ke tempat itu untuk memohon bantuan dalam perjuangannya melawan Mataram. Hal itu dapat dianggap memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan keagamaan antara Keraton Pajang dan masyarakat santri, yang telah dibentuk oleh ulama dari Semarang itu. Perkembangan sastra pada era Pajang menjelaskan bahwa pada zaman Raja Hadiwijoyo pada paruh kedua abad ke-16, seorang sastrawan pujangga Pangeran Karanggayam menulis sajak moralistik Jawa Nitisruti. Pangeran Karanggayam ini dalam cerita tutur sastra Jawa mendapat julukan Pujangga Pajang. Ia adik moyang cikal bakal keturunan Karanglo yang pada paruh kedua abad ke-18, menjadi besan keluarga Raja Kasunanan Surakarta. Nenek moyangnya, Ki Gede Karanglo Taji, dahulu berasal dari daerah sekitar Taji, tempat berdirinya pos pabean di jalan yang telah berabad-abad umurnya, yang merupakan penghubung terpenting antara daerah-daerah Pengging Pajang dan Mataram. Keberadaan seurat Nitisruti dan pengarangnya Pangeran Karanggayam mengindikasikan bahwa, pada zaman Kesultanan Pajang kesusastraan Jawa sudah dihargai, dihayati dan juga dihidupkan di Jawa Tengah bagian selatan. Akhir dari pemerintahan Pajang, ditandai dengan meninggalnya Sultan Pajang di taman kerajaannya, pada tahun 1587. Ia dimakamkan di Butuh, suatu tempat yang tidak jauh di sebelah barat taman kerajaan Pajang Lama, di mana kemudian tetap dikenal sebagai makam haji. Meninggalnya Sultan Pajang terjadi pasca bentrokan tentara dengan pasukan Mataram, yang dipimpin oleh anak angkatnya sendiri, juga anak temannya Pemanahan. Ramalan Sunan Giri terbukti bahwa akhirnya Mataram menjadi kerajaan penerus Pajang. Meskipun Senapati telah mengakhiri pemerintahan Raja Pajang Hadiwijoyo, ia belum memegang kekuasaan tertinggi. Pengaruh daerah pesisir yang tercermin dalam diri Tumenggung Tuban dan Tumenggung Demak kuat sekali tertanam di Istana Pajang. Kemudian bertambah kuat lagi dengan kedatangan Sunan Kudus, seorang wali di Jawa Tengah yang masih hidup dan sangat berpengaruh. Sunan Kudus melakukan kebijakan secara paksa kepada pewaris tahta Pajang, beliau mengumumkan secara otoriter rencana dan keputusan-keputusannya, yaitu 1. Kesultanan Pajang diwariskan kepada menantu raja yang berasal dari Demak atau Adipati Demak Arya Pangiri. 2. Pangeran Benowo diberi hak atas Kabupaten Jipang. Arya Pangiri, Adipati Demak disinyalir memiliki hubungan darah dengan Sunan Prawoto, yang pada tahun 1549 dibunuh atas perintah Arya Penangsang. Hageman menyebut Adipati Demak tersebut sebagai putra Sunan Prawoto yang bernama Arya Pangiri, yang diasuh oleh Raja dan Ratu Kalinyamat setelah ayahnya terbunuh. Arya Pangiri tidak merasa tenang dan nyaman di tengah-tengah penduduk Pajang. Untuk itu beliau memboyong pola kerajaan serta memindahkan pengikut-pengikutnya dari Demak ke Pajang. Kebijakan ini memicu masalah. Pengikut-pengikut yang dipindahkan tanpa bekal yang memadai ini memerlukan bahan makanan yang cukup, juga jabatan kerajaan yang pantas. Maka bahan makanan dihasilkan secara paksa dari tanah sitaan milik penduduk Pajang, sedangkan jabatan dan kejayaan dicapai dengan menaikkan pangkat. Bangsawan pesisir beserta hak-haknya dengan semena-mena, di atas pangkat dan kehormatan para pejabat asli Pajang. Hal demikian menimbulkan konflik bilateral, dan konfrontasi sosial. Berakhir dengan munculnya perlawanan dengan kekerasan di Pajang, yang berpotensi meruntuhkan kerajaan Arya Pangiri. Pangeran Benowo, putra almarhum Sultan Hadiwijoyo yang paling sulung, ahli waris pertama yang berhak atas tahta Pajang,
akan tetapi dijadikan bupati di Jipang atas instruksi Semena-Mena Sunan Kudus. Pangeran muda ini, karena merasa tidak puas dengan nasibnya di tengah-tengah lingkungan yang asing baginya, merencanakan persekutuan dengan Senopati Mataram dan orang-orang di Pajang yang tidak puas dengan kebijakan Arya Pangiri yang merugikan penduduk. Akhirnya mereka menangkap dan mengusir Arya Pangiri untuk kembali ke Demak. Usaha ini berhasil, sesudah terjadi pertempuran singkat, pada tahun 1588. Kelemahan lain Arya Pangiri yang paling nampak adalah akibat tergesa-gesa menjadi raja dan tidak adanya kekuatan militer yang memadai, maka untuk memperkuat pertahanannya dengan menyewa orang-orang asing. Dalam salah satu kisah pertempuran Arya Pangiri melawan sekutu Benowo. Ketika tentara gabungan Mataram Jipang tiba di Prambanan, 3.000 orang Pajang menyeberang dan memihaknya. Kemudian mereka bergerak ke Mayang dan dari sana mengepung Pajang. 2.000 orang yang dibawa Adipati Demak dari daerah pesisir dibagi dan ditempatkan pada 4 bagian kota. 400 orang Makassar, Bugis, dan peranakan Cina ditempatkan di alun-alun. Senopati menyerang dari utara, Benowo dari selatan. Dalam beberapa jam saja pertempuran itu sudah selesai. Pada saat jalan menuju tahta sudah terbuka, Pangeran Benowo secara tiba-tiba tidak lagi mengharapkannya, tetapi tidak memberitahu seorang pun. Secara diam-diam ia pergi dengan sampan dan membiarkan dirinya terhanyut sampai di Sedayu. Dari sana perjalanan dilanjutkan melalui darat ke arah barat sampai Parakan atau Kendala. Kemudian beliau akhiri masa hidupnya sebagai seorang sufi di sekitar Gua Gunung Kukulan. Setelah menyelesaikan tapanya ia mengangkat dirinya sebagai wali, membangun dalem di Parakan dan semenjak itu oleh penduduk disebut Susuhunan Parakan. Namun dalam sumber catatan yang lain diceritakan bahwa setahun setelah menjadi Raja Pajang, Pangeran Benowo meninggal dunia. Setelah Pangeran Benowo mengundurkan diri secara sukarela dan menjadi pertapa, setelah jatuhnya Arya Pangiri, muncullah adik Senopati, Raden Tompe sebagai Bupati Pajang dengan gelar Pangeran Gagak Baning. Ia adalah anak ke-12 dari Kiai Gede Pamanahan, yang semula bernama Raden Bagus Tompe, dan kemudian Tumenggung Gagak Baning ing Pajang atau Pangeran Gagak Pranala. Penguasa Pajang tersebut hanya memerintah selama 3 tahun, karena meninggal dunia. Penggantinya adalah putra Pangeran Benowo yang berusia 13 tahun dengan menggunakan nama yang sama dengan ayahnya, Pangeran Benowo. Sedangkan menurut Hageman, yang menjadi penguasa Pajang setelah Pangeran Benowo adalah saudaranya, yaitu Gajah Bumi. Tetapi karena ia pun meninggal tidak lama kemudian, Raden Sidowini, putra Benowo, menjadi penguasa Pajang. Beliaulah yang dikatakan menjadi Raja Pajang terakhir. Beberapa versi sejarah Kerajaan Pajang. Sejarah Pajang menurut Raffles. Tidak kalah penting juga untuk membicarakan Joko Tingkir, seorang keturunan dari Kebo Kenongo, seorang raja yang telah dibunuh atas perintah Sultan pertama Demak. Hal ini telah diramalkan sebelumnya bahwa dirinya pada suatu hari kelak akan menjadi penguasa di Jawa, maka pada saat usianya baru 11 tahun, ia telah dibawa ibunya menuju Demak, di mana beliau kemudian segera menemukan cara untuk menarik perhatian Sultan, yang kemudian diberi nama Panji Mas. Pada tahun 1449, Sultan memberikan putrinya kepada Panji Mas untuk dinikahi dan juga kursi pemerintahan di Provinsi Pajang, di mana atas izin Sultan beliau kemudian membangun sebuah keraton di sana. Pangeran Trenggono, Sultan ketiga Demak, meninggal pada tahun 1461, tetapi sebelum ajal menjemput, ia telah membagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya. Putra tertuanya, Arya Rangga, ditunjuk menjadi Sultan di Prawoto, yang wilayahnya meliputi gabungan semua tanah di sebelah timur di sepanjang Sungai Solo, yang mencapai Surabaya, termasuk Demak dan Semarang. Putra menantunya, Pangeran Haldirin,
dijadikan sebagai Sunan di daerah Kiai Nyamat, dan menguasai semua wilayah di Japara, Pati, Rembang dan Juwana. Sang adipati dari Pajang Pengging, Raden Panji menerima gelar Bregopati dari Pajang dan Mataram, dan menguasai semua tanah yang terikat ke dalam daerah tersebut. Putranya Mas Timur, ditunjuk sebagai adipati di wilayah kekuasaan Kedu dan Bagelen. Sedangkan menantunya, Raja dari Madura, diangkat sebagai pemimpin di Madura, Sumenep, Sedayu, Gresik, Surabaya dan Pasuruan. Putra termudanya, Raden Panangsang, ditunjuk menjadi raja di daerah Jipang. Setahun setelah kematian Sultan Trenggono, negeri Pajang tumbuh sebagai daerah penting yang pantas untuk diperhitungkan. Dan pemimpinnya, karena kepemilikan atas benda-benda kebesaran negeri tersebut, ditempatkan sebagai yang teratas dalam tingkatan para raja yang memerintah di daerah bagian timur. Pada tahun 1490 Raja Pajang dengan didasarkan atas alasan-alasan religius, ia melakukan kunjungan kepada Sunan Giri dengan disertai Kiai Gede Mataram dan juga serombongan raja-raja dan para pemuka agama yang sangat banyak jumlahnya. Beliau datang dengan mengendarai seekor gajah dan mendapatkan perlakuan yang biasa diberikan kepada sultan-sultan di Bintoro. Pada kesempatan itu, beliau kemudian dilantik menjadi seorang sultan di hadapan raja-raja dari provinsi-provinsi bagian timur Jawa. Pada saat yang bersamaan Sunan Giri mengetahui kedatangan Ki Gede Mataram dan setelah diberitahu mengenai putra Kiai, Sunan Giri berkata bahwa keluarga sang Kiai suatu hari kelak akan memerintah atas seluruh wilayah di Jawa. Beliau juga memohon kepada Sultan Pajang untuk melindungi keselamatan sang Kiai dan berteman dengannya. Sejarah Pajang menurut Wycliffe. Di dalam tradisi sejarah Jawa, Kerajaan Pajang dianggap sebagai pengganti yang berikutnya dalam garis legitimasi yang mengalir dari Majapahit melalui Demak ke Pajang, dan mencapai puncaknya pada dinasti Mataram. Pada abad 15, sebuah negara Hindu yang disebut Pengging, yang tentangnya tidak ada satupun bukti yang dapat dipercaya, terletak di wilayah Pajang. Menurut beberapa tradisi, Sunan Kudus berhasil menaklukkan daerah ini atas nama Islam, yang mungkin terjadi pada tahun 1530-an. Dongeng-dongeng menyebutkan bahwa seorang menantu laki-laki Sultan Trenggono dari Demak yang bernama Joko Tingkir, yang berasal dari keturunan Pengging dan banyak dipertalikan dengan cerita-cerita gaib, diutus untuk memerintah Pajang sebagai vasal Demak. Sesudah Trenggono meninggal 1546, Joko Tingkir memperluas kekuasaannya di Jawa Tengah. Konon beliau telah dilantik secara resmi sebagai raja oleh Sunan Giri pada tahun 1503 Saka atau tahun 1581 sampai tahun 1582 Masehi dengan persetujuan negara-negara Islam yang penting lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejarah Pajang menurut Lombard. Penguasa penting pertama adalah Arya Panangsang dari Jipang, di daerah Bengawan Solo bagian tengah, tepat di utara negeri Wengker yang telah berkembang pada abad ke-14. Sebagai seorang yang mahir dalam bidang pembunuhan politik, ia menyingkirkan dua lawannya, penguasa Jepara dan Sultan Demak sendiri, yaitu Prawoto kira-kira 1568. Akan tetapi pada saat ia akan menduduki tampuk kekuasaan, gugurlah beliau. Ia terbunuh dalam pertarungan 1 lawan 1 oleh Joko Tingkir, yang bergelar Hadiwijoyo, penguasa negeri Pajang yang letaknya lebih ke barat atau daerah Surakarta sekarang. Joko Tingkir adalah bekas kepala pengawal sekaligus menantu Sultan. Beliau kemudian menyandang gelar mertuanya dan mendirikan keraton di Pajang. Ia memerintah di Pajang selama hampir 20 tahun dari 1568 sampai kira-kira 1586, sebelum digeser oleh salah satu seorang vasalnya dari barat, Senopati dari Mataram tahun 1575 sampai tahun 1601. Senopati ini adalah anak Ki Gede Pemanahan meninggal kira-kira 1584,
yang telah membabat sebuah hutan tidak jauh dari Yogyakarta sekarang dan mendirikan kota gede. Penguasa-penguasa Pajang mungkin sekali telah merencanakan suatu politik ganda, yang sekaligus berdasarkan usaha persawahan dan perniagaan besar, seperti beberapa lama dilakukan juga oleh Mojopahit. Mereka masih terus mengandalkan bala tentara yang datang dari Demak dan terutama tentara bayaran, orang Bali, Bugis, Makassar dan Cina. Akan tetapi penguasa-penguasa Mataram selanjutnya mencurigai kota-kota pesisir dan mencoba menguasainya untuk membatasi ambisi mereka dengan lebih baik. Diperkirakan peristiwa ini terjadi pada masa pertentangan antara Adipati Demak dengan Pangeran Benowo. Demikian sekilas cerita tentang sejarah Kesultanan Pajang, Kerajaan Islam Pajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.